Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali itu pernah membuat sebuah ungkapan. Beliau mengatakan, "Ya Tuhan, aku menyembahmu bukan karena aku takut api nerakamu. Aku menyembahmu bukan karena aku berharap surgamu. Aku menyembahmu karena aku temukan Engkaulah satu-satunya zat yang patut untuk disembah." Atau dalam keterangan yang kita baca di tempat lain, aku menyembahmu karena aku cinta. Nah, dari ungkapan itu, para ulama kemudian, para intelektual itu membedakan ada 3 kualifikasi orang beragama. Pertama, orang beragama karena dorongan rasa takut. Inilah yang kemudian salah satu penyebab mengapa orang-orang seperti Freud, Marx itu mengatakan bahwa agama itu tercipta dari rasa takut, ya, dan itu membuat manusia itu tidak inspiratif dan tidak produktif karena sikap mereka itu diatur oleh rasa ketakutan. Tapi sebetulnya itu ada benarnya, ya, tidak ada benarnya juga sebagian. Dan sesungguhnya rasa takut juga merupakan salah satu fitrah manusia. Jadi kalau orang takut, ya itu biasa saja, wajar saja. Yang tidak boleh itu kan takut yang berlebihan, takut yang bisa membahayakan diri maupun orang lain. Seperti dahulu takutnya orang-orang di kapal ketika datang badai sehingga Nabi Yunus harus dilemparkan. Itu karena rasa takut, ya. Nah, yang kedua, ada kualifikasi dagang. Jadi orang berbuat baik, menyembah Tuhan, itu berharap akan mendapatkan pahala surga, akan dapat balasan. Jadi ini adalah hitungan-hitungan dagang, ya. Nah, ini biasanya ahli-ahli hitung dagang, ekonomi ini ngerti betul nih. Jadi melakukan hal-hal yang kecil, ya, lalu dengan modal yang sangat secukupnya dan bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat maksimal gitu. Nah, jadi ada balasan-balasan itu. Ternyata agama juga begitu. Karena agama mengatakan kalau kamu memberi 1, kamu akan dapat 10 balasannya gitu. Jadi maksimal gitu, ya. Jadi kata 10 itu juga bisa kita pahami sebagai dalam pengertian maksimal atau banyak gitu. Atau juga bahkan melampaui hal-hal yang bersifat material. Misalnya 10 itu artinya banyak dan abadi, lama jangka waktunya. Misalnya kalau kamu berbuat baik, maka yang kamu dapatkan bukan hanya balasan materi yang berjumlah 10 kali lipat, tapi juga reputasi baik. Reputasi baik itu akan bertahan sampai orang yang mati masuk ke liang kubur pun masih akan diingat gitu. Nah, itulah mungkin salah satu makna dari kata 1 mendapatkan 10. Jadi 10 itu bisa berarti maksimal, bisa berarti jumlah juga 10 kali lipat, bisa juga berarti dia melampaui, ya, begitu banyak, bahkan melampaui bentuk pemberian itu. Jadi dari pemberian materi sampai menjadi satu bentuk yang bersifat mendapatkan reputasi baik. Yang ketiga, tentu saja orang beribadah menemukan Tuhan itu karena cinta. Kalau cinta itu tentu saja ini beragama bersikap tanpa pengorbanan. Karena cinta itu tidak pernah berkorban, ya. Kalau seorang ayah, seorang orang tua, ibu mendidik anaknya, merawat, membiayai dan segala macam, membimbing anaknya dan mengeluarkan biaya segala macam, itu mereka tidak menganggap sebagai sebuah pengorbanan. Tapi itu semata-mata karena cinta, ya, cinta saja. Kalau cinta, ya tidak ada yang dikorbankan gitu. Jadi tidak benar itu frase yang mengatakan bahwa kata orang cinta harus berkorban. Tidak. Justru cinta tidak berkorban. Kalau cinta itu harus berkorban, untuk mewujudkan cinta harus berkorban, maka berapa hutang cinta pada pengorbanan? Gak bisa kan? Nah, oke. Tapi menjadi merdeka itu adalah dia menentukan sendiri dengan kesadarannya, ya. Nah, ini kita bicara semua, tidak ada yang salah. Hanya berbicara tentang kualifikasi dan tingkat-tingkat kesadaran manusia dalam beragama. Sejauh mana kacamata kultural kita sudah memandang agama itu dengan benar. Itu masalahnya, bukan masalah agamanya, ya. Jadi masalah kacamata kultural. Saya juga tidak mempermasalahkan orang agamanya apa, tetapi yang perlu menjadi renungan saya lebih lanjut adalah bahwa sudah berada di tingkat keberagaman manakah kita sekarang ini berada. Sudah pada tingkat pemahaman keberagamaan yang manakah kita sekarang ini berada gitu. Saya tidak peduli apapun agamamu, ya, apapun namanya gitu.
Yang jelas semua agama itu pasti monoteisme. Dan tata caranya memang sudah ditentukan, masing-masing umat diberikan jalan yang berbeda-beda. Punya jalannya masing-masing. Nah, di sini saya mau bicarakan tentang yang kedua itu mengenai dagang ya. Jadi ada ungkapan begini, masalah cari-cari rezeki dan keuntungan dagang ini ya. Punya mencari nafkah dan penghasilan ya, mendapat balasan, dapat ganjaran gitu ya, dapat dividen. Ibaratnya bila seorang ayah, ibaratnya seorang ayah menimba air, ibu menanak nasi. Maka tidak ada yang dibayar dari pekerjaan-pekerjaan itu di dalam rumah tangga. Kalau pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga harus dibayar, maka yang akan rusak adalah rumah tangganya. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tidak dibayar, maka yang akan rusak adalah pekerjaannya. Oke ya, itu satu prinsip. Nah, kawan, melalui kacamata dagang, orang beragama berbuat baik sebagai sebuah investasi demi keselamatan di masa mendatang, yaitu jadi semacam tabungan untuk membeli tiket ke surga. Ya, pada umumnya awam begitu. Kalau saya mengatakan awam itu maksudnya orang umum ya. Jadi orang umum pada umumnya, orang awam itu beranggap bahwa kalau mereka berbuat baik sekarang, maka nanti mereka akan dapat balasan di kemudian hari saat sesudah kematian, kehidupan sesudah kematian. Yaitu ada benarnya, tidak salah ya. Tapi ya, andai ia mau melihat kebaikan dari kacamata akal budi, itu secara rasional ya, dia akan lebih mengerti bahwa kebaikan itu menekankan pengaruh positif bukan saja pada si penerima, tetapi juga si pemberi. Jadi dua-duanya mendapat kebaikan, serta bukan keselamatan jiwa di kehidupan mendatang, melainkan juga dalam kehidupan yang sekarang. Jadi itulah kebaikan itu mestinya ada buahnya saat ini, gitu ya. Nah, perbuatan baik itu sesungguhnya bukan masalah hitung-hitungan, bukan juga investasi sadar yang dibuat untuk dapat dividen, bukan ya. Jadi jangan banyak terpengaruh oleh cerita-cerita motivasi lah ya. Nah, jauh lebih hebat dari itu bahwa kemurahan hati kepada orang lain menyumbangkan pembangunan manusia di pihak yang mempraktekkan tindak kebaikan itu. Sebab ketika menolong orang lain, kita tengah mengembangkan cakrawala kita sendiri secara emosional dan spiritual, ya kan? Kalau orang memberikan, jiwanya tumbuh lebih besar melampaui tubuhnya. Nah, jika dalam memberi orang tidak mempertanyakan apa balasan bagi saya, maka itu namanya ikhlas dan langsung dibayar kontan dengan perasaan bahagia nyata di dalam hatinya. Jadi perasaan bahagia itu sudah satu balasan. Selebihnya adalah reputasi baik dari orang lain yang tidak hilang sampai si pemberi itu masuk kubur. Tuh coba. Ya, jadi kedua-duanya baik, yang memberi maupun yang menerima. Yang menerima bisa makan enak, yang memberi bisa tidur nyenyak gitu. Jangan lupa bahwa rasa puas atau bahagia itu bisa membuat orang merasa ditinggikan dan dimuliakan. Orang yang bahagia itu merasa ditinggikan dan mulia karena dia bahagia. Maka dia berhak memandang diri secara positif karena lebih lengkap dalam pengembangan kepribadian daripada orang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, memberi itu adalah pintu kebaikan yang pertama. Ya. Jadi memberi itu, ya memberi apa saja, termasuk memberikan diri, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dalam beragama itu kan memberi. Nah, jadi seperti membuka pintu. Awalan kebaikan pertama seperti membuka pintu. Kalau kita membuka pintu rumah, maka semua apa yang di dalam itu bisa terlihat dan bisa keluar. Maka kalau kita awali pemberian itu sebagai pintu, jadi kalau kita sudah memberi satu kebaikan, maka nanti kebaikan dan segala sesuatu yang baik di dalam rumah itu, dalam rumah diri kita ini, itu semuanya bisa dikeluarkan, bisa diungkapkan. Nah, itulah gambaran positif
kalau kita memahami bahwa agama, meskipun kita tidak berharapkan balasan untuk hitung-hitungan, tetapi itu akan kembali secara hukum alamiah kepada diri sendiri, ya. Tapi sekali lagi, kalaupun kita mau menghitung-hitung tentang pahala dan surga, ya itu pun tidak menjadi soal lah, ya. Oke, jadi begini. Jadi secara keseluruhan saja ya, perbuatan baik itu menciptakan kesempatan untuk menjalin hubungan-hubungan dengan mendobrak dinding-dinding yang mengisolasi dan memecah belah. Ya, jadi dia membangun keterhubungan. Ini tak lain daripada bentuk aktualisasi yang membuat sang pelaku, si pemberi tadi, naik ke tataran yang lebih tinggi dalam pemenuhan dan kepuasan spiritual. Ya kan? Kawan, apa sih yang tidak dilakukan oleh alam? Sungai itu memberi, pohon itu memberi, gunung-gunung memberi. Semuanya alam itu beserta isinya memberi kepada satu sama lain. Karena itu, karena mereka memberi, kita tidak pernah mendengar ada gunung, ada sungai, ada pohon bertengkar. Itu karena dia memberi. Yang kedua, bahkan bukan hanya tidak bertengkar, memberi itu menyembuhkan. Ya. Jadi alam ini kan memberi zat segala macam, itu menyembuhkan, mengembalikan semua situasinya kepada kestabilan, keseimbangan, keharmonisan. Ya, oke. Jadi tidak apa-apalah kalau orang beragama itu dengan berhitung-hitung, tapi dengan cara tadi bahwa sebetulnya perbuatan baiknya beragama itu bukan masalah hitung-hitungan, ya. Tapi memang hal itu akan terjadi dengan sendirinya. Oke kawan, dapat berbuat baik kepada yang baik dan dapat berbuat baik kepada yang tidak baik, maka itulah berarti orang itu telah mendapatkan kebaikan sejati. Orang yang berusaha untuk baik itu tidak baik, atau orang yang berupaya untuk terlihat menjadi orang baik itu pasti bukan orang baik. Nah, jadilah baik, dan lebih baik lagi hidup dengan baik, ya. Kemudian membuat orang lain menjadi lebih baik. Nah, itulah hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.